Selamat malam, kenalkan nama saya Gitri Valdi Adrian Giovanna. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 tugas proses manufaktur akan menjelaskan mengenai OPC dari produk yang telah kami pilih. Kelompok 2 yang beranggotakan Glenn Panasa Putra dengan NIM 023, Arsyad Fatur Rahman dengan NIM 032, dan saya Gitri Valdi Adrian Giovanna dengan NIM 035. Saya akan menjelaskan OPC dari proses yang utama yang kami pilih, yaitu proses menggunakan injection molding. Komponen pertama yaitu upper cap atau tutup atas dari spidol snowman yang menggunakan bahan polipropilen berbentuk butiran dengan jumlah 10,3 gram. Hal pertama yang dilakukan adalah butiran propilen akan dilelehkan menggunakan heater selama 25 menit. Detik. Sesudah butiran propilen meleleh, kemudian akan dikeluarkan melalui injection molding dengan spesifikasi diameter lubangnya 0,02 meter. Proses ini akan berlangsung selama 5 menit. Detik. Sesudah upper cap diinjeksi atau dikeluarkan, akan diinspeksi dimensinya selama 1 menit Detik. secara otomatis. Jadi tidak manual lagi. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan OPC untuk kelompok kami, yaitu komponen kedua, yaitu body dari spidol itu tersendiri. Jika Anda bertanya apa itu body dari spidol, dapat dilihat itu bagian sebegini. Jadi bagian batang yang berisikan dengan isi dari spidol tersebut begitu. Untuk mempermudah dan mempersimpel tugas ini, kami asumsikan bahwa isi atau termasuk tip dari spidol ini merupakan satu kesatuan dengan komponen plastik keluarannya begitu. Jadi dapat dilihat bahwa bahan utama yang digunakan adalah butiran polipropilin dengan berat sekitar 30,77 gram. Kemudian lanjut ke operasi pertama, yaitu pelelehan butiran polipropilin menggunakan heater dengan waktu sekitar 50 detik. Kemudian dilanjut dengan injection molding, yaitu menggunakan alat injection molding dengan ukuran radius sekitar 0,02 meter. Waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 9,5 detik gitu. Setelah sudah dilakukan injection molding, akan dilakukan inspeksi secara otomatis oleh mesin gitu. Karena dilakukan dengan otomatis, sehingga hanya membutuhkan waktu yang sangat sedikit, yaitu sekitar 1 detik saja. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang lanjutannya dari bagian Arsya tadi, yaitu lower cap. Seperti yang bisa dilihat di kamera saya sini, kalau tadi Iva menjelaskan mengenai upper cap, kemudian Arsya menjelaskan tentang body, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian bawah ini. Bagian yang sebenarnya mirip dengan bagian upper cap, namun di sini ada bagian yang bolong, seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, itulah yang membedakan dari si upper cap dan lower cap. Untuk lower cap ini sebenarnya prosesnya sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Ya, dia tetap saja dari butiran-butiran polipropilen yang kemudian dilelehkan selama 20 detik kurang lebih. Kemudian langsung dimasukkan ke alat dengan menggunakan mesin injection molding sama dengan yang sebelumnya. Selama 5 detik saja karena plastiknya juga cepat sekali mengeringnya. Kemudian langsung masuk ke inspeksi dimensi selama 1 detik karena otomatis. Dan setelah jadi bentuk seperti ini, langsunglah digabung dengan ketiga bagian tadi, yaitu upper cap, body, dan juga lower cap. Seperti itu. Di bagian bawah sini, perakitan komponen otomatis. Dilakukannya juga dengan otomatis, itu juga menggunakan referensi yang saat itu kita nonton di YouTube. Dan sebenarnya cepat juga, sekitar 2 sampai 3 detik. Kami tidak terlalu yakin, tapi kami mengasumsikan saja 3 detik, seperti itu. Setelah jadi seperti ini, sebelum siap untuk dikomersialisasikan, tentu saja dia harus dilakukan inspeksi manual terlebih dahulu oleh para operator. Maka dari itu, dilakukanlah inspeksi manual yang dilakukan oleh manusia selama 3 detik, dan setelah selesai, barulah kita masuk ke tahap penyimpanan. Dan tahap penyimpanan ini sudah langsung bisa diselesaikan dan dikomersialisasikan. Namun, tahap-tahapan atau proses dalam pembuatan spidol ini sebenarnya tidak hanya menggunakan injection molding. Ada cara alternatif lain untuk membuat hal ini, namun tidak untuk mass production, yaitu dengan cara melakukan 3D printing seperti yang bisa lihat di sini. Jadi untuk tahap pertama 3D printing sampai tahap ketiga nanti, mau itu upper, mau itu body, mau itu lower cap,
Di sini kami menggunakan filamen PLA. Filamen PLA ini merupakan benang-benang yang kualitasnya paling oke dan harganya juga paling oke, makanya kami pilih itu. Dan untuk komponen pertama, si upper cap ini, dia membutuhkan 0,031 meter atau sekitar 31 cm filamen PLA. Kemudian, em, filamen itu diekstrusi terlebih dahulu untuk membuat lapisannya dengan mesinnya. Dan setelah jadi lapisannya seperti ini, dia mulai dari bawah sampai ke atas. Itu selama 55 menit. Jujur, kami juga lumayan kaget karena ternyata agak lama bagian dari sini. Kemudian kita lakukan inspeksi manual selama 3 detik dan itu sudah selesai untuk bagian pertama. Dan dilakukan hal yang sama untuk ketiga bagian lainnya, untuk kedua bagian lainnya. Body, tapi di sini beda selama 140 menit lebih lama lagi, dan lower cap selama 45 menit. Kemudian setelah selesai itu dilakukan inspeksi dimensi secara manual, karena kalau 3D printing tuh setahu kami hanya mesinnya doang, dan kami sebagai operator itu harus melakukan inspeksi secara manual. Setelah itu dilakukan perakitan seperti yang sebelumnya, dan juga inspeksi dimensi manual sekali lagi untuk memastikan bentuknya tercipta dengan sempurna. Ya, sekian presentasi kami pada siang, sore, malam, pagi hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.